naik haji itu adalah ibadah yang hasanah, puncak dari beribadah. Jangan dikotori dengan cara-cara curang, dengan cara-cara yang menghalalkan semua cara. Tidak ada haji tanpa ngantri. Ingat dulu nih, saya ulangin ya. Tidak ada haji tanpa ngantri. Nggak ada haji yang bayar hari ini, berangkat hari ini juga. Itu nggak ada. To the point aja. Nah, dengan 3 filosofi tadi, bagaimana kemudian mengembangkannya? Tahapan-tahapan ini dari masa transisi dari Kementerian Agama Makanya yang perlu kami lakukan itu tahap pertama ritual harus kami perbaiki. Ini yang basicnya gitu, dasarnya kan orang menilai dari sini dulu sebelum kami masuk ke tahap 2 dan 3. Nah itu tadi Mas Ike menjawab pertanyaan pertama Mas Ike tadi. Ini semuanya prakteknya dari hulunya. Itu ada praktek kotornya. Misalnya bagaimana kami memperbaiki. Kami paham betul masalah pertama dari hulunya itu masalah kuota. Kuota kita selama ini nggak berkeadilan. Kuota kita selama ini tidak transparan. Kuota kita itu rentan manipulasi. Nah kami tertibkan ini dulu. Nah pertama kami lakukan penertiban kuota supaya berkeadilan. Nah kuota kita itu nggak berkeadilan sama ini Mas Ika. Misalnya daerah Sulawesi Selatan itu lama antriannya 48 tahun bisa Mas. Jadi Mas Ika sekarang kalau umur 50 misalnya daftar itu 90. Baru berangkat 98 tahun. Itu Sulawesi Selatan. Tapi ada di daerah misalnya di Bengkulu ada yang cuma 13 tahun. Di kampung saya di Sumatera Utara itu 19 tahun Mas lama antriannya. Jadi timpang kan sampai-sampai dulu 2024 MUI mengeluarkan fatwa nilai manfaat itu haram. Uang nilai manfaat yang dari BPKH itu haram kan kata MUI. Kenapa haram? Karena ada ketimpangan itu. Jadi masa ini yang 48 tahun lama antrian. Ini yang 13 tahun Mas. Tapi ketika mereka sama-sama berangkat, misalnya ini nunggu 48, kemudian dia berangkat, ini tunggu 13 tahun, kemudian dia berangkat. Nilai yang diperoleh yang dari uang yang mereka setorkan di awal, itu sama yang mereka peroleh. Nah itu oleh MUI namanya, goror. Goror itu namanya spekulasi. Spekulasi itu riba. Riba itu haram. Makanya keluar fatwa MUI haram karena itu spekulasi, nggak berkeadilan, goror. Nah itu yang kemudian ada muzakarah untuk melawan pendapat MUI ini. Nah kami mulai dari fatwa MUI itu. Selain kami secara saintifik kami tahu persis itu nggak adil. Masa 48 dengan 13 tahun nilai yang mereka dapat sama. Nah kami pakai itu. Akhirnya kami kembalikan kepada perhitungan sesuai dengan undang-undang. Tambah lagi temuan BPK selama ini menyatakan bahwasannya pembagian kuota itu melanggar undang-undang. Rumusannya. Nah makanya kemudian rumusannya kami kembalikan kepada undang-undang, yaitu berdasarkan jumlah antrian. Jadi yang paling banyak ngantri di Indonesia itu Jawa Timur, Mas. 1,2 juta orang ngantri di Jawa Timur mau naik haji. Nomor 2 itu adalah Jawa Tengah, 900.000 orang. Total antrian di seluruh Indonesia 5,4 juta orang. Nomor 3 itu Jawa Barat, 700 ribuan orang. Baru disusul DKI, Banten itu 200 ribuan, Sulawesi Selatan, Sumut dan sebagainya. Tapi jumlah jamaah yang paling besar setiap tahun itu adalah Jawa Barat. Hampir 39.000. Nah sedangkan kedua itu Jawa Tengah, baru Jawa Timur. Padahal yang ngantri banyak itu dia apa? Nah tahun ini misalnya orang yang dari Jawa Barat itu 2013, 2014 sudah berangkat. Artinya dia daftar 2013, tahun ini berangkat. 2013. Sedangkan Jawa Timur itu rata-rata 2011, 2012. Itu faktor antrian itu yang nggak berkeadilan itu. Nah akhirnya kami hitung pakai jumlah antrian. Artinya Mas, kalau kami hitung pakai formulasi itu nanti Mas Ike dan sudah banyak penjelasan rumusannya itu sudah saya banyak jelaskan di media. Itu begini dia Mas. Ini kan yang 48 tahun. Ini yang 13 tahun. Ketika kami hitung berkeadilan yang terjadi begini, yang 48 tahun turun, gini, yang ini naik Mas.
Kan gini dia, kan gini. Timbangnya gini kan gini. Ini jadi naik, yang 48 tahun jadi 26 tahun, yang 13 tahun jadi 26 tahun. Jadi artinya sekarang sama. Ngantri ini semuanya sama Mas. 26. Jadi 26 tahun. Itu pun oleh presiden bilang ini masih terlalu lama katanya. Ya betul masih terlalu lama, tapi jauh lebih baik dibanding yang tahu. Tapi akibatnya apa Mas? Akibatnya yang di sini nih pasti marah-marah kan? Yang marah-marah. Jadi lama dan mereka ini jadi sebentar. Tapi kan kalau begini terus nggak berkeadilan, ya, maka MUI bilang haram itu akan nggak terjawab sama sekali. Nah kami putuskan, kami gunakan ini supaya berkeadilan sama semuanya 26. 26 tahun sehingga itu mencegah kecurangan. Karena kecurangan dari mana? Mas yang di sini lama itu kadang-kadang pindah ke sini loh, daftar ke sini. Kadang-kadang kemudian kuota dipermainkan segala macam. Kenapa? Karena lama antrian itu. Itu titik kecurangan yang pada proses setelah mendapatkan kuota. Iya betul, banyak kecurangan tambah lagi. Misalnya ada afirmasi. Jadi ada di daerah misal ada 20 provinsi, itu penentuan kuotanya diserahkan kepada gubernur. Nah itu membuka peluang macam-macam. Ditambah lagi data tidak transparan, tidak dibuka segala macam. Nah sekarang ini jamaah haji di Sumut untuk tahun 2027-2008 juga udah bisa dilihat Mas. Kami bikin terbuka semuanya. Rumusannya ada, rumus cara menghitung kuota. Jadi kalau bertambah 1 di Sumut bisa ketahuan. Kenapa? Karena ada rumusnya. Karena ada rumus cara menghitungnya. Itu sudah banyak saya jelaskan terkait dengan itu. Dan itu karena bisa dilihat langsung, disitulah letak transparansi. Iya, bisa dilihat langsung, orang bisa menghitung sendiri bahkan, itu letak transparansinya. Coba bayangkan dari hulu ya Mas. Masa bisa tetangganya itu mendaftar 2019 misalnya, atau 2015, tapi dia sudah berangkat, sedangkan dia jauh sebelumnya awal, belum karena ada praktek-praktek kecurangan itu. Misalnya ya ada yang paling mengganggu nurani saya, ada orang paham agama melakukan, misalnya pemalsuan mahram. Banyak kejadian pemalsuan mahram itu diperjualbelikan. Misalnya ada suami istri, kemudian istrinya meninggal, ini udah sama-sama daftar, berarti kan kosong Mas. Kosong ini. Ini diperdagangkan. Bahkan diperdagangkan, caranya gimana? Dibikin seolah-olah ini jadi istrinya. Diperdagangkan. Harganya itu luar biasa. Nah, itu banyak kasusnya di setiap daerah. Di temuan BPK itu banyak sekali. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang yang paham agama. Kecurangan itu diperjualbelikan. Nah, itu yang kami ingin hentikan. Gus Irfan saya berulang kali mengingatkan itu, jangan dilakukan itu. Komersialisasi lagi. Nah di PIH di haji khusus misalnya, terkait kuota-kuota ini selalu jadi dagangan. Misalnya heboh-heboh kemarin furoda segala macam. Bayangkan Mas, ada orang membeli furoda 1 miliar. Ada 500 juta, ada 750 juta. Padahal harganya nggak sampai situ. Itu yang dibeli Visa kan Mas. Bahkan itu harganya di bawah 100 jutaan, tapi bisa dispekulasikan begitu. Dia jadi kenapa? Karena antusiasme dari masyarakat untuk naik haji. Mereka tahu, kemudian dikomersialisasikan, dikomodifikasi menjadi barang yang berapapun akan dibeli orang gitu loh. Nah, terkait dengan antrian yang sebenarnya udah diperbaiki tapi masih panjang ya. Ini kan pasti nanti praktek-praktek orang yang pengen naik haji cepat itu kan pasti tawaran pasti akan ada. Betul. Dan itu kira-kira makanya ini kan kemarin ada yang pakai visa bukan visa haji, visa wisata, furoda dan macam-macam. Nah ini gimana caranya? Kami sudah ingatkan berulang kali, tidak ada haji yang tidak ngantri. Harus diingat. Itu dulu ya. Publik ini harus dicatat. Tidak boleh ada yang ngomong haji tanpa ngantri. Nggak ada haji tenol istilah kita. Tenol hari ini bayar, hari ini berangkat. Jadi saya mau ingatkan publik melalui MNC, tidak ada haji tanpa ngantri. Ingat dulu nih, saya ulangin ya. Tidak ada haji tanpa ngantri. Nggak ada haji yang bayar hari ini, berangkat hari ini juga. Itu nggak ada.
Kecuali Anda daftar lulus petugas haji. Itu lain. Itu lain hal. Atau Anda wakil menteri haji. Itu lain hal. Nah, jadi nggak ada tuh. T0 itu tidak ada. Jadi kalau kemudian ada yang jualan untuk berangkat hari itu, tahun itu juga. Tahun itu pasti bukan visa haji. Pasti itu ada unsur kecurangan. Pasti itu ada kebohongan. Jangan diikuti. Ya, jadi itu penting. Saya terima kasih MNC kasih ruang itu, dan masyarakat harus didik. Ada tuh iklan banyak. Kami sudah memperingati. Bahkan pengawas kami, saya sudah perintahkan supaya itu diperingati. Kalau kemudian mereka masih melakukan itu, tindak secara pidana. Karena tidak ada praktek-praktek situ. Nanti misalnya ada menggunakan visa umroh. Mereka umroh ketika jelang musim haji. Kemudian mereka akan tinggal di sana beberapa lama. Di kota-kota lain gitu. Atau jadi pekerja segala macam. Nah, itu berbahaya, Mas. Perlindungan terhadap mereka tidak ada. Dan mereka bisa jadi korban. Kan sudah banyak korban-korban. Kemarin bahkan yang meninggal di gurun pasir itu segala macam hanya buat ngotot mau naik haji. Kemudian ada visa amil, visa macam-macam. Jadi saya mengingatkan pada masyarakat, kemudian kalau mau naik haji, ya yakinilah jalur yang resmi yang halal gitu. Jalur yang halal itu ya pasti harus ngantri, harus karena bersabar. Antusias masyarakat Indonesia Bahkan sangat tinggi. saya sih berharap misalnya ada fatwa MUI bahwasannya setiap umat Muslim di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kalau dia sudah mendaftar haji, itu maknanya dia sudah akan naik haji gitu. Artinya itu sudah salah satu upaya dia akan menjadi haji atau setara dengan dia sudah haji. Kan niatnya berhaji, dia sudah bayar itu. Nah, untuk mengingatkan publik bahwasannya naik haji itu adalah ibadah yang hasanah, puncak dari beribadah. Nah, jangan dikotori dengan cara-cara curang, dengan cara-cara yang menghalalkan semua cara. Nah, itu harus semua ulama, semua tokoh harus mengingatkan itu. Jadi jangan, kan gini, yang harus kita apresiasi kan Mas Pung, masyarakat Indonesia ini antusiasmenya terhadap spiritualisme itu tinggi sekali. Itu harus kita nilai sebagai kekuatan, potensi. Tapi jangan kemudian antusiasme ingin mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara yang melanggar aturan Allah juga. Nah, itu nggak benar gitu.